Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini pasti kalian sudah tahu bahwasanya saya akan membahas tentang cana yang sedang saya tampilkan ini. Nah, yang belum tahu ini cana apa, ini adalah cana Blackberry ya. Ini pernah saya singgung di video sebelumnya, yaitu di video review semua cana FN Fish yang part 2, namun itu belum semuanya ya. Nah, maka dari itu pada video kali ini, sesuai yang saya bicarakan pada video sebelumnya, saya akan sedikit membahas mengenai pakan yang saya berikan, terus treatment yang saya lakukan ya. Jadi simak videonya dengan baik, siapa tahu pada video kali ini itu bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian nih seumpama ingin memiliki cana namun terkendala dengan tank yang kecil, atau tidak punya atau belum punya tank yang lumayan besar. Nah, untuk cana Blackberry ini cocok sekali buat kalian yang ingin memelihara cana namun dalam kondisi tank yang kecil. Nah, pada video kali ini pun untuk tank yang saya pakai ini kurang lebih ukurannya kalau tidak salah itu ukuran 22 kali 22 kali 22 cm ya. Itu kalau tidak salah karena saya lupa ukuran tank ini. Nah, maka dari itu untuk tank ini bisa dibilang itu lumayan kecil. Jadi cocoklah untuk cana seukuran ini. Nah Bang, kalau seumpama dipelihara di tank tersebut apakah sampai ikannya besar? Nah, kalau saya pribadi kalau seumpama ikan sudah beranjak besar itu baru pindah tank ya. Jadi sementara saya taruh di sini dulu, dan ketika ikan sudah beranjak dewasa baru saya pindah ya. Jadi bisa dibilang itu sesuaikan dengan pertumbuhan si ikan itu sendiri. Nah, makanya buat kalian untuk cana Blackberry ini adalah satu atau bisa dibilang itu suatu pilihan untuk kalian yang memiliki akuarium kecil. Kecuali kalau kalian memiliki baby cana lainnya mungkin juga bisa ya. Nah, untuk video kali ini pun saya juga akan sedikit membahas mengenai pakan yang saya berikan untuk cana Blackberry saat ini ya. Namun pasti ada yang bertanya-tanya kenapa kok ikannya perutnya ramping atau kecil, apakah dipuasakan padahal ikannya masih kecil, masih baby. Nah, aslinya untuk ikan ini itu tidak saya puasakan ya. Jadi setiap hari itu saya beri makan, namun porsinya atau pemberian pakan tersebut hanya sehari sekali ya. Jadi tidak terlalu saya push badan atau bisa dibilang itu tidak terlalu over dalam pemberian pakan. Nah Bang, kenapa kok tidak diberi pakan itu secara teratur atau bisa dibilang itu supaya cepat besar ikannya? Nah, kalau prinsip saya pribadi itu simple ya. Jadi ya saya memberikan pakan itu sewajarnya. Jadi ketika ikan sudah terlihat buncit ya saya sudahi pemberian pakan. Jadi bisa dibilang sehari itu cuma sekali saja dalam pemberian pakan ya. Nah, maka dari itu buat yang bertanya-tanya atau kepikiran apakah cana Blackberry yang saya tampilkan ini dipuasakan, itu jawabannya tidak ya. Nah, selain itu ikan ini belum doyan pelet, maka dari itu saya berikan pakan hidup. Jadi untuk pemberian pakan nanti akan saya perlihatkan di akhir video ya, atau di video paling belakang. Nah, buat kalian yang ingin membeli cana Blackberry pasti bertanya-tanya juga apakah ada perbedaan cana Blackberry dengan cana Andrau. Nah, karena bisa dibilang itu ketika ingin membeli cana Blackberry apalagi dalam keadaan online shop, pasti banyak keraguan ya, dikarenakan ketika ikan ini kecil itu sama cana Andrau itu bisa dibilang hampir mirip, namun ada perbedaannya. Nah, perbedaan pertama yang paling terlihat itu ketika ukurannya sudah mencapai 4 cm-an, pada ekor itu bisa dilihat pada bagian ekor itu ada warna oranye ya. Jadi ada warna oranye di bagian ekor, bisa kalian lihat. Nah, warna oranye ini kalau di cana Andrau itu tidak ada.
Dan yang kedua itu kalau yang saya tahu perbedaannya itu pada bagian sirip atas yang belakang ya. Jadi pada sirip atas bagian belakang itu terdapat titik atau dot satu. Jadi di situ ada dot ya. Nah, kalau untuk cana andro sendiri ketika masih kecil itu tidak ada ya. Setahu saya seperti itu, karena ketika saya merawat cana andro yang saya punya atau yang saya miliki itu tidak terdapat dot di bagian sirip atas bagian belakang. Namun semua ini setahu saya pribadi. Jadi kalau ada yang lebih paham seperti biasanya, kalian bisa tulis di komentar, jadi teman-teman lainnya itu bisa tahu perbedaan yang tepat supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika akan membeli cana blackberry ya. Apalagi pembelian tersebut dalam kondisi atau beli di toko online. Oke, untuk video berikutnya saya akan memperlihatkan ikan ketika saya beri makan ya. Jadi supaya tahu untuk teman-teman semuanya porsi makan yang saya berikan itu seperti apa dan keadaan ikan setelah saya beri makan itu seperti apa. Jadi simak video berikut ini ya. Nah, ini dia video ketika saya akan beri makan ke ikan ya. Nah, pada video kali ini saya memberikan pakan itu cacing tanah, atau kalau sering disebutnya itu di sini itu cacing merah ya. Nah, cacing ini saya ambil yang paling kecil terus saya potong. Tujuannya untuk apa? Supaya si ikan itu lebih mudah dalam memakannya ya. Jadi supaya si ikan itu tidak tersedak lah istilahnya seperti itu. Karena kalau kita memberi pakan yang terlalu besar itu bisa dibilang tidak muat untuk si ikan sendiri. Nah, untuk pemberian pakan ini bisa dibilang itu cukup sekali dalam sehari seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Dan bisa dibilang ketika habis atau sehabis saya beri makan itu kondisi perut si ikan itu terlihat buncit ya. Jadi seperti ini kondisi ikan ketika saya beri makan atau setelah saya beri makan. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ada pertanyaan apakah dipuasakan, itu tidak ya. Namun ketika saya beri pakan seperti ini, selang beberapa jam atau keesokan harinya perut ikan itu sudah terlihat ramping atau kecil. Oke, mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi untuk pembahasan mengenai cana blackberry, terus pakan dan lain sebagainya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.